Shalom. Jadi tahun ini tuh benar-benar tahun revival dan tahun magic buat saya. Jadi kejadian yang pertama dimulai dari sakitnya papa saya. Dia itu COVID-19. Keluarga saya semuanya kena COVID kecuali saya. Puji Tuhan. Papa saya kena COVID dan saya udah lihat keadaan papa saya. FYI ya, dia tuh umurnya udah 68 tahun. Jadi secara medis pun kalau misalnya orang segitu udah kena COVID udah langsung meninggal gitu kan. Saya lihat papa saya di kamar, dia itu benar-benar udah gak bisa makan selama 2 minggu. Dia gak bisa makan sampai hidupnya tuh cuman kayak tiduran doang, bahkan mandi pun gak bisa. Nah, singkat cerita, papa saya dilarikan ke rumah sakit oleh keluarga saya. Dan kita semua tahu kalau rumah sakit itu biayanya berjuta-juta ya. Dan saya tuh pernah dengar sekilas gitu, biaya rumah sakit yang harus dibayarkan adalah 34.500.000 secara cash, gitu. Terus di situ keuangan keluarga saya lagi nurun, benar-benar nurun. Bahkan makan aja sehari pun sampai pernah waktu itu gak makan karena lagi nurun banget emang kan, secara otak gitu ya. Gimana sih kita bisa bayar kan? Tapi hebatnya Tuhan saya gitu ya, papa saya sekarang bisa sembuh dan bisa mengikuti ke gereja lagi. Bahkan waktu itu pernah masuk ke ibadah onsite, dan biaya yang 34.500.000 itu keluarga saya sama sekali sepeser pun mereka tidak bayar, tapi dibayar sama Tuhan. Terus kejadian kedua beberapa bulan lalu keluarga saya ya sama seperti tadi yang saya udah bilang, keuangannya memburuk. Dibilang sama keluarga, Astrid, kalau misalnya kamu mau kuliah, udah kamu ikutin aja jalur beasiswa yang diajain sama sekolah, tapi kamu bakal jadi guru. Di situ saya bilang kan, mah, saya mah gak mau jadi guru. Terus aku tanya lagi, guru apa sih mah? Ya kamu sukanya apa? Memang saya suka matematika fisika ya orangnya. Ya, saya pengen jadi guru matematika sih kalau misalnya harus jadi guru. Tapi di situ tuh hati aku tuh kayak gimana ya, aduh terganggu banget gitu, gak enak banget. Apaan sih, orang tujuan awalnya aja aku tuh bukan jadi guru gitu, pinginnya tuh kan. Terus akhirnya aku tuh mencoba untuk mendaftar ke 4 universitas swasta. Yang kita tahu universitas swasta itu minimal biayanya 100 juta, itu tuh udah termasuk murah ya, ratusan juta lah. Nah, saya mendaftar lewat jalur beasiswa. Puji Tuhan, keempat-empatnya saya diterima dengan jalur beasiswa itu. Jadi sekarang saya itu nggak perlu bingung lagi untuk kuliah. Saya udah pakai jalur beasiswa, dibiayain oleh suatu institut yang tidak saya sebutkan karena ini iklan. Saya tidak perlu membayar, jadi 0 rupiah untuk beasiswa 100% 4 tahun di jurusan teknik industri. Itu. Dan akhirnya sekarang tuh saya tahu nih, ikut Tuhan itu kita tuh minimal harus ada, bukan minimal sih, kita itu harus ada satu mujizat yang kita alami. Ya, harus ada satu mujizat yang kita alami sehingga kita itu membuat kita itu percaya kepadanya. Dan sekarang ya Kak Yohan tahu sendiri kan, aku orangnya pemalu ya, gak bisa ngomong di depan gini. Tapi sekarang bisa, hebat banget gitu. Ikut Tuhan itu apa ya, jangan kayak mama papa lu Kristen nih, lu Kristen gitu, enggak gitu, enggak, sumpah gak gitu. Kayak ikut Tuhan itu tuh keputusan pribadi lu harus tahu gitu, lu tuh mau kemana, mau agama apa gitu. Jadi ikut Tuhan itu lu harus ngalamin satu mujizat, baru lu gimana ya, baru lu tuh bisa ngerasain bahwa dia itu ada di dekat lu senantiasa.
Bahkan saat kita belum percaya pun dia udah sangat sayang kepada kita. Jadi intinya sih, kalau misalnya kita udah dapat suatu mujizat yang dari Tuhan, yang mind blowing banget bagi saya ya, alangkah tidak bersyukurnya kita kalau misalnya kita gak hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan sekarang saya itu ada keputusan pribadi sama Tuhan. Saya mengikuti orang, saya sehari berdoa itu 3 kali sehari. Kan kalau orang 5 waktu ya, saya 3 kali sehari. Buat apa ya? Buat terus mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Dan puji Tuhan, aku juga bentar lagi dipanggil singer gitu sama Kak Yohan kan. Aku tuh dari mana ya? Dari sejak aku pindah ke Bandung tuh aku pingin banget pelayanan. Kak Yohan manggil gitu. Segitu aja, cukup, sekian, terima kasih.